Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sesuai judul, di video kali ini kita bakal versuskan Black Shark GS3 dan juga Aolon Navi R3. Bagi kamu yang kebingungan untuk milih antara kedua smartwatch ini, tonton video ini sampai selesai. Karena kedua smartwatch ini mirip-mirip dari mulai harga dan juga desain sampai ke fitur. Oke deh, langsung aja kita versuskan Black Shark GS3 dan juga Aolon Navi R3. Yang pertama soal harga, Black Shark sedikit lebih mahal ya, dibanderol di harga 999.000, 1 juta balik 1000. Sedangkan Aolon Navi R3 dibanderol sedikit lebih murah di 960.000. Desain kedua smartwatch ini sama-sama mengusung desain bulat rugged outdoor. Tapi kalau saya sendiri lebih suka desain dari Black Shark GS3. Yang sangat saya sayangkan ukurannya aja sih yang kegedean, nanti bakal kita bandingkan. Tapi bukan berarti Aolon Navi R3 ini desainnya jelek ya, ini juga bagus, apalagi aksen warna oranye di bagian sampingnya. Ini bikin tambah sporty sih. Kemudian untuk tombol navigasi, Black Shark dibekali 3 tombol, dengan yang tengah ini crownnya tidak ada haptic feedbacknya. Yang saya sayangkan 3 tombol ini gak ada satupun tombol select, jadi untuk pilih tetap harus tap layar. Sedangkan untuk Aolon tombol navigasinya ada 2 ya, yang satunya crown dan crownnya ada haptic feedbacknya. Dia agak sedikit mirip dengan smartwatch mahal memang, tapi pengalaman saya kadang suka ada loss gitu, diputer-puter gak respon kadang ya. Untuk instalasi strap sama-sama menggunakan strap universal di ukuran 22 mm. Jadi baik Black Shark ataupun Aolon, kalau kamu pengen gonta-ganti strap aman banget, banyak di pasaran. Ya termasuk untuk menggunakan strapnya ya. Di Black Shark ini bawaannya ya sistem biasa, jadi gak ribet untuk bongkar pasangnya. Beda dengan Aolon yang dimasukkan lagi ke dalam, ini agak sedikit susah ya, karena strapnya yang terlalu lentur menurut saya. Kemudian kedua smartwatch ini juga sama-sama udah built-in mic dan juga speaker, artinya sama-sama bisa Bluetooth call. Tapi ingat ya, untuk WhatsApp call tidak semua HP bisa. Pengalaman saya sih baru Samsung aja atau iPhone. Dan meskipun keduanya ada bolong-bolong gitu, mereka ngeklaim keduanya nih anti air. Black Shark dengan bangga mereka ngeklaim 5 ATM dan juga IP69 sekaligus tuh 2. Sedangkan Aolon anti airnya hanya 3 ATM saja. Tapi saran saya sih mending jangan dipakai basah-basahan ya, biar awet aja sih. Kita lanjut ke material, kedua smartwatch ini sama ya bahan yang dipakai. Jadi bagian framenya ini sama-sama masih pakai plastik, tapi bagian atasnya dia pakai metal. Untuk Black Shark sendiri saya gak nemu keterangan metal yang dipakai. Sedangkan untuk Aolon mereka nyebut ini tuh stainless steel. Bagian belakangnya sama ya, masih polikarbonat atau plastik, tapi yang jadi pembeda ya di Black Shark ini dia udah pakai wireless charging. Sedangkan Aolon masih pakai 2-pin pogo buat ngecasnya. Bagian kaca tidak ada keterangan menggunakan kaca apa, tapi kedua smartwatch ini aman kacanya ya, karena bagian bezelnya ini sedikit lebih tinggi dari kacanya. Jadi tercover kalau jatuh itu ya gak terlalu was-was lah. Dan nilai plus bagi Black Shark karena mereka ngeklaim ini tuh udah dapat standar militer. Harusnya lebih tangguh ya daripada Aolon yang belum ada sertifikat standar militer. Nah ini nih bagian dimensi yang bikin galau ya kalau kamu udah suka Black Shark GS3. Ini gede banget. Kalau saya ukur bagian buletannya aja ini 47 ya. Tapi kalau dari kuping ke kuping itu nyampe 58 mm. Begitu juga ketebalannya, ini lumayan banget 14,5. Jadi udah mah gede dan dia juga tebal. Sedangkan Aolon Watch Navi R3 juga sebenarnya gede ya, 46 mm. Tapi dari kuping ke kuping nggak segede Black Shark. Ini cuma 50,5 mm. Ketebalannya juga masih terbilang normal di 11,5 mm. Bobotnya 52 gram. Jadi jelas banget bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil, menurut saya Black Shark ini nggak cocok sama sekali. Di saya aja kerasa kegedean banget. Untuk kualitas display dari kedua smartwatch ini identik, sama-sama pakai panel AMOLED dengan ukuran layar yang sama di 1,43 inci. Resolusinya juga sama 466 x 466 pixel dengan PPI mencapai 326 ppi. Dan kedua smartwatch ini juga sama-sama belum punya fitur auto brightness. Tapi di sini Aolon sedikit lebih unggul ya, karena untuk fitur always on display-nya dia udah bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai.
Sedangkan di Black Shark kita dipaksa cuma 2 pilihan aja ya. Oke, lanjut ke UI dan kompatibilitas. Kedua smartwatch ini cocok untuk Android dan juga iOS. Aplikasi masing-masing dari kedua smartwatch bisa ditemukan di Play Store dan juga di App Store. Aplikasinya untuk Aulon dia pakai Fitbeing, sedangkan Black Shark pakai Sharkware. Dari kedua aplikasi ini saya lebih suka Fitbeing, kerasa lebih matang aja. Dia juga udah bisa share data ke Strava. Begitu juga dengan UI atau OS yang digunakan di kedua smartwatch ini, saya lebih suka di Aulon karena sedikit lebih original ya. Tapi kalau Black Shark ini sudah sering saya temukan di smartwatch yang saya review. Jadi OS-nya tuh OS pasar. Jadi untuk UI dan kompatibilitas jelas di sini saya lebih mengunggulkan Aulon Watch Navi R3 daripada Black Shark GS3. Lanjut ke fitur kesehatan, kedua smartwatch ini identik ya untuk fitur kesehatannya. Punya heart rate monitoring, SpO2, sleep tracker, stress level, breathing exercise, dan juga menstruasi atau cycle. Yang fitur heart rate monitoring, SpO2, dan juga stress levelnya aktif all day ya, seharian. Kita lanjut ke fitur ekstra. Untuk Black Shark pertama dia punya kamera remote, tapi harus pakai aplikasi Sharkware ya kameranya, bukan kamera HP bawaan. Selanjutnya dia juga punya fitur kompas, kemudian kalkulator, fitur kecil yang banyak disukai, dan juga ada fitur gimmick Shark GPT. Ya saya bilang gimmick karena manfaatnya belum begitu kerasa ya, dan sering miss juga sih. Sedangkan untuk fitur ekstra di Aulon yang pertama remote kamera, dan amazingnya ini bisa pakai kamera bawaan HP. Kemudian untuk fitur outdoornya lebih lengkap daripada Black Shark, ada kompas, ada altimeter, dan juga barometer. Kemudian tentunya dia juga punya fitur kalkulator yang kita cintai. Lanjut ke fitur olahraga. Untuk jenis workout yang didukung dari kedua smartwatch ini sama-sama banyak ya. Tapi Black Shark gak menyebutkan totalnya ada berapa, dan saya pun gak hitung satu persatu karena ya banyak, ngapain juga, pokoknya ada banyak lah. Sedangkan Aulon ada 60 lebih mode olahraga. Dan di sini Aulon lebih unggul daripada Black Shark. Memang sama-sama udah built-in GPS. Tapi Aulon lebih unggul karena dia bisa set goal dan tampilan untuk olahraganya tuh lebih bagus daripada Black Shark GS3 ini. Biar kamu lebih puas untuk bandingkan gimana GPS-nya dan juga hasil olahraganya, cek aja segmen tes sensor dari kedua smartwatch ini ya. Dan yang terakhir, baterai atau daya tahan. Baterai Black Shark ini total 400 mAh. Klaim dari mereka luar biasa sih. Bisa bertahan sampai 21 hari. Sedangkan Aulon gak ada keterangan ya baterainya berapa. Mereka ngeklaim smartwatch ini bisa bertahan sampai 11 hari. Kalau pengalaman saya sih antara 5 sampai 10 hari ya, tergantung seberapa sering kita pakai layarnya. Oke, itu dia video versus antara Black Shark GS3 dan juga Aulon Watch Navi R3. Kamu lebih pilih mana ya? Karena ada gap harga kurang lebih 60.000, lumayan banget buat beli strap tambahan. Kalau saya sih lebih menyarankan beli Aulon Watch Navi R3 daripada Black Shark dengan keunggulan-keunggulan yang tadi kita bahas di atas. Kalau kamu punya pendapat berbeda dari kedua smartwatch ini, boleh banget ya share pengalaman kamu di kolom komentar. Oke, Rizal Bozi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.